Shalom jemaat yang terkasih. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah atau di dalam ruangan ini untuk bangkit berdiri. Mari kita datang menyembah Allah. Karena ini adalah hari di mana kita kembali mengingat apa yang Tuhan lakukan buat kita. Apa yang Kristus lakukan bagi kita. Menyerahkan dirinya untuk mati atas dosa-dosa yang kita perbuat. Kasih-Nya tidak terukur. Dia telah mati gantikan diri kita. Mari kita angkat pujian ini bersama dengan sepenuh hati kita. Mengagungkan Allah yang memberikan kasih-Nya yang besar kepada kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan.
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Hari ini mari kita mengenang kembali apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dia yang sudah memang melindungi kita, Dia yang sudah mencurahkan segala berkat-Nya bagi kita. Tetapi sebenarnya pengorbanan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan bagi kita, sempurna di atas kayu salib, mati bagi kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. bersama dengan suara yang lantang kepada Tuhan, katakan, layaklah Kau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Mari datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Datang dengan penuh penyesalan, datang memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh di dalam pujian dan penyembahan dan mendengarkan firman-Nya bersabda bagi kita. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan di hari ini, di hari Jumat yang agung, kami datang dan kami menyembah kepada Tuhan. Kami datang untuk mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Engkau tidak hanya memberikan anak-Mu untuk datang ke dunia ini, memperlihatkan siapa Tuhan yang tidak terlihat itu. Tetapi Tuhan, Engkau juga memberikan anak-Mu untuk mati ganti kami, Bapa. Tanpa pengorbanan yang Engkau berikan itu melalui anak-Mu, tanpa darah Kristus tertumpah di bumi ini, Tuhan, kami binasa. Sebab itu kami datang kepada Tuhan, mengingat kembali semuanya itu, bahwa tanpa pengorbanan Kristus, hidup kami berbeda hari ini, Bapa. Kami tidak ada di tempat ini.
Sebab itu kami datang sekali lagi di hadapan-Mu. Sebelum kami memuji Engkau, mengagungkan Engkau lebih lanjut, kami sadar kami ini orang berdosa. Tidak ada dari diri kami ya Tuhan yang sebenarnya layak untuk dapat memuji, mengagungkan, menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu kami yang berada di gedung ini maupun kami yang berada di rumah masing-masing datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan dosa yang daripada Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ampuni kami yang tidak taat. Ampuni kami yang suka melakukan kehendak kami daripada mengambil kehendak Tuhan yang menjadi kehendak kami. Ampuni kalau kami gagal melakukan hukum kasih yang Tuhan sudah berikan. Perintah agung yang Tuhan berikan untuk kami mengabarkan kasih Tuhan, untuk kami mengabarkan Injil-Mu tidak kami laksanakan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kalau kami tidak menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni karena kami nama-Mu dicela. Ampuni kami Bapa. Dan biarlah kiranya kembali dengan darah-Mu yang suci itu, darah anak-Mu Yesus Kristus, kami disucikan dan kami dilayakkan untuk dapat menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Engkau berikan ya Bapa. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau curahkan. Dan biarlah kiranya pagi ini kami dengan sukacita datang kepada Tuhan, menyembah, mengagungkan Engkau. Kami dengan segenap keberadaan kami dapat memuliakan Engkau sehingga Engkau menerima pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, Pendeta Daudi Rahmat pada hari ini. Sehingga sabda-Mu sekali lagi menjadi pandu, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, Putra Allah yang agung, yang mati bagi kami, dan kami diselamatkan, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 4 sampai 7. Saya akan membacakan ayat yang keempat, Bapak Ibu ayat yang kelima bersama dengan singer. Demikian seterus sampainya ayatnya yang ketujuh. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. Allah Bapa kita adalah Allah yang baik. Yesus menjadi miskin, kita menjadi kaya. Mari saudara, dengan sukacita kita angkat pujian ini. Katakan dengan iman, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik.
Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia. Ku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Katakan bersama, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Dengar semuanya ya. Gua rasa di dunia ini gak ada yang seperti gue. Gue kaya bro, punya mobil banyak, punya rumah juga banyak. Yang kedua, gue punya wajah yang tampan. Kalau gue jalan, cewek-cewek liatin gue semua. Yang ketiga, gue punya badan yang ideal dan kekar. Satu lagi, gue punya talenta, suara emas. Gue nyanyi dikit ya. Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Kalau gue nyanyi nih, cewek-cewek semua pada histeris semuanya. Tapi ada satu yang kurang. Perut gua ini nih udah rada buncit. Kadang gua juga nggak pede dengan perut ini. Tapi secara keseluruhan ya gua puas sih.
Gua kaya, ganteng, dan punya badan ideal. Tapi perut ini yang gua nggak nyaman banget. Apa yang kurang dari aku? Hartaku berkelimpahan. Tabungan, deposito, properti, semua aku punya. Bahkan sampai keturunan ke-7 pun hartaku nggak akan habis. Perusahaanku berkembang terus sampai punya cabang di mana-mana. Kalau orang tanya, aku mau beli apa? Mau liburan kemana? Nggak ada masalah, gampang. Tapi aku belum puas. Aku belum puas. Aku masih harus terus berusaha sampai semua orang kenal perusahaanku. Aku masih harus terus bekerja keras sampai semua yang ada di dunia ini bisa aku miliki. Aku belum puas kalau seluruh isi dunia ini belum aku kuasai. Siapa coba yang gak kepengen jadi seperti aku? Aku punya gelar akademis yang sangat tinggi. Aku profesor di disiplin ilmu yang sangat disegani. Aku suka diminta orang bawain seminar di dalam, di luar negeri. Bahkan nih, kalau ada orang susah, pasti aku bantu. Tapi kenapa ya? Kenapa gak ada yang mau jadi pacarku? Mereka semua menjauhiku. Mereka semua gak ada yang mau bergaul denganku. Padahal aku ini kan orang pintar. Sesungguhnya kami ini manusia celaka yang tidak bisa puas dengan apa yang kami miliki. Siapakah yang dapat menolong kami?
pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu Kakak tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa ajarahmu. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Jumat pagi ini kita beribadah memperingati hari sengsara Yesus, hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Kita berkumpul mengenang memperingatinya. Mari sebelum mendengarkan sapaan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami kepada firman ayat-ayat kitab suci yang sebentar lagi akan kami dengar. Biarlah penjelasannya Tuhan tuntun kami sehingga membangun iman jemaat lebih mengasihi Tuhan, memahami akan makna Tuhan di kayu salib bagi kami. Demikianlah kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk sapaan Tuhan pagi hari ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, mari membuka Alkitab kita. Yang ada HP silakan, ya. Yang di rumah ada layar, yang hadir di geraha di sini. Kalau ada HP silakan buka, saya tunggu. Kita akan membaca 2 Korintus pasal 8 ayat 9. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Bunyinya sebagai ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya ulangi, ya, 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu
telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Saudara-saudara, kerajaan Inggris punya seorang raja sebelum Ratu Elizabeth bernama Raja Edward ke-8. Ya. Ia mencintai pada waktu dia jadi pangeran, dia mencintai seorang kekasih, seorang janda dari Amerika yang bernama Wallis Simpson. Tetapi karena tata hukum yang ada di kerajaan itu, ia tidak bisa sebagai seorang pangeran menikah dengan seorang janda. Dan gereja pada masa itu menolak. Edward ke-8 pada bulan Desember tahun 36, saudara-saudara, dia naik tahta menjadi Raja Edward ke-8. Tetapi hanya dalam beberapa bulan kemudian, demi cintanya itu kepada Wallis Simpson, dia tinggalkan tahtanya, dia copot mahkotanya, dia keluar dari istana, menikah dengan si janda, tinggal di Perancis. Wow, saudara akan terkagum-kagum ya, putri-putri, ini seorang pria, raja, pengorbanannya demi cinta luar biasa. Kalau saudara dengar monolog tadi itu, ketiga orang itu bukannya mau melepaskan, tetapi masih ingin mendapat. Raja Edward kelihatan sekali menonjol. Dia orang yang begitu rupa, menimbulkan kekaguman kepada dunia. 1936, 11 Desember, dia tinggalkan, Raja Edward tinggalkan itu semuanya. Saudara-saudara, hebat. Namun 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara, ya, Tuhan Yesus melakukan hal yang agak serupa tetapi tidak sama. Demi kasihnya kepada semua umat manusia, demi kasihnya kepada saudara dan saya, Yesus melakukan jauh lebih agung, lebih mulia, berkorban demi kasihnya kepada saudara dan saya. Lebih agung, lebih besar daripada Raja Edward VIII. Yesus melakukan hal tersebut, dan Rasul Paulus menulis seperti yang kita baca tadi, saudara-saudara, bahwa Ia, Yesus, yang oleh karena kamu, oleh karena kita, ya, menjadi miskin. Karena kita menjadi miskin, supaya kita oleh kasih karunia-Nya menjadi kaya di dalam Dia. Supaya karena kasih karunia-Nya Dia, kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Raja Edward VIII bukan lagi raja, orang biasa, tinggal di Prancis, dapat subsidi dari kerajaan, tetap masih punya duit, walaupun berkorban begitu besar. Tidak miskin, tiong-tiong, uncang-uncang kaki. Wallis Simpsonnya happy banget, dapat seorang ningrat, berikut hartanya, tapi Yesus lain. Demi saudara dan saya, Ia menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya. Saudara-saudara, bagaimana kemudian bagaimana Yesus itu menjadi miskin? Miskinnya seperti apa? Seperti pemukim-pemukim gubuk-gubuk di pinggir sungai, di bantaran kereta api yang kadang-kadang kita saksikan di kota-kota besar. Miskin Yesus itu seperti apa? Sekarang saudara,
lihat di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 slide. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Di sini Paulus memberitahukan kepada kita, Paulus menyebutnya demikian, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yang kita peringati hari ini sebagai Jumat Agung. Saudara-saudara, Yesus dari Allah yang maha mulia, maha kuasa, melepaskannya semua itu menjadi seorang hamba. Ayat ke-8 tetap ningrat, tidak menjadi hamba. Saudara-saudara, kata hamba adalah doulos, artinya budak. Hanya diperhalus sekarang ini menjadi hamba. Budak. Zaman itu budak tidak punya apa-apa, cuma punya badannya yang dipakai dengan busana sandang. Sepenuhnya milik majikannya. Hak asasi pun tidak ada. Itu namanya doulos, budak. Negara yang berperang, menang. Para prianya itu yang masih kuat jadi budak. Enggak dibayar, kasih makan aja, diperlakukan semena-mena. Yesus menjadi budak, miskinnya seperti itu. Saudara-saudara, rendah sekali. Yesus yang mulia menjadi yang hina-dina. Seorang doulos, seorang budak. Dalam kondisi itulah Yesus sebagai hamba. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yang pagi ini kita peringati, dikenal sebagai hari Jumat Agung. Hari wafat Yesus Kristus, di penanggalan disebut sebagai hari wafat Isa Al-Masih. Saudara-saudara, Yesus menjadi miskin seperti itu. Kemudian kita ingin tanya ya, kalau ayat 28 itu meninggalkan semua itu demi cintanya. Lalu Yesus itu untuk apa menjadi miskin? Kalau tadi bagaimana miskinnya Yesus itu dari yang mulia, kesetaraan dengan Allah dia lepaskan. Dia menjadi manusia yang disebut sebagai doulos, sebagai budak. Bahkan sampai mati di kayu salib, kanan kirinya itu penjahat, diserajatkan dengan kehinaan semacam itu. Untuk apa Yesus menjadi miskin buat saudara dan saya? Pernahkah saudara renungkan itu? Slide nomor 4. Ya. Tuhan Yesus bersabda di Markus 10 ayat 45. Ini sabda Yesus, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia turun, mempunyai jiwa melayani, sampai memberikan nyawanya, pelayanan yang begitu optimal, sampai akhir hayatnya pun dia persembahkan, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, kalau dikatakan lebih luas, ya karena dia mengasihi kita, karena dia mengenapi rencana Allah, tapi saya mau simple saja. Dan pagi hari ini kita mengenang Yesus yang kaya menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya. Untuk itu dia datang di sini, dia katakan, aku mau melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan banyak orang. Miskin lewat jalur melayani, menjadi satu koridornya. Yesus mau miskin menjadi doulos, budak, hamba, guna melayani saudara dan kita mendapatkan pengampunan dosa, hidup baru,
Dan di surat Roma kita disebutkan sebagai, di surat Yohanes kita dikatakan sebagai anak-anak Allah. Di Roma dikatakan, surat Roma dengan sebagai pewaris surga yang mulia. Kita menjadi anak Allah. Ketiga mengeluh tadi itu anak-anak, siapa tidak tahu saya. Kalau anak-anak konglomerat barangkali, wah punya kesempatan lebih jauh. Yang satu artis, satu profesor, satu lagi, lupa saya satu lagi. Ya. Pebisnis mungkin, semuanya sukses. Saudara-saudara, kita karena Yesus mendapatkan pengampunan dosa, hidup baru, disebut sebagai anak-anak Allah pewaris surga yang mulia. Bukan itu saja, saudara-saudara. Menurut 2 Korintus 8 ayat 9, supaya kita sebagai anak Tuhan, yang sudah mengenal dan mengalami kasih karunia Allah, menerima keselamatan dari Allah, supaya kita menjadi kaya. Pak, masih di bawah peringkatnya ketiga pria tadi itu Pak, mereka punya duit banyak Pak, kita kaya. Kayanya seperti apa? Dalam hal apa kita menjadi kaya? Kita berbicara tentang kerohanian, spiritualitas. Kita tidak berbicara tentang material, tentang kebendaan. Ketiga orang tadi itu berbicara tentang kebendaan, diri sendiri. Tetapi dikatakan di sini, Yesus melakukannya untuk kita supaya kita menjadi kaya. Kaya dalam hal apa, saudara-saudara? Saudara-saudara, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 8 ayat 7, slide kelima, silakan. Ya. Paulus menjelaskan demikian. Saudara punya Alkitab di rumah, itu bisa lihat di HP kalau tidak dengarkan ya. Dikatakan demikian di 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam hal apa? Perhatikan ini. Dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu kepada kami. Saudara-saudara, demikian jugalah kata Paulus, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, di sini Paulus menyoal di 2 Korintus tentang diri dia dengan hubungan dengan jemaat. Bagaimana jemaat mensupport pelayanan Paulus di dalam pemberitaan Injil dan kemudian penggembalakan satu masa sampai bisa ajak menjadi satu jemaat. Jadi, kaya dalam hal apa? Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Strip artinya dalam parenthesis, dalam kurung. Dalam sesuatu itu apa? Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu kepada kami. Kami itu timnya Paulus dengan Titus, ya Priscilla, Aquila, satu tim misi. Kalau sudah merintis satu jemaat yang orang percaya ada seseorang yang merawat secara pastoral sampai bisa bertumbuh dan berPI kembali. Misi bukan hanya church planting habis itu tinggalkan, no way that way. Tidak seperti itu bukan ajaran Alkitab. Kalau kita bermisi, kita harus rawat jemaat itu sampai bisa mandiri. Karena begitulah teladan daripada Rasul Paulus. Kembali sekalian, sekarang dalam menyoal ini, dalam pekerjaan Paulus mengatakan demikian juga lah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Dalam pelayanan kasih hendaklah kamu kaya. Saudara-saudara, kalau lebih kaya dalam iman, perkataan, pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Kalau kita ringkaskan kira-kira ini adalah kaya dalam karakter Kristus. Sudahkah saudara dan saya kaya dalam hal tersebut? Saudara-saudara, di sini Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus supaya mereka itu kaya dalam pelayanan kasih ini. Untuk itu Paulus memberikan contoh. Paulus berkata di depan, di pasal 8 awal itu dia berkata, gereja-gereja di Makedonia yang dia rintis, itu dalam penderitaan yang amat sangat, dalam kemiskinan yang begitu miskin, penderitaan sangat miskin. Paulus berkata demikian, namun mereka kaya dalam kemurahan.
salah satu daripada karakter yang indah daripada Yesus. Dalam kemurahan, mereka memberi support kepada Paulus dalam misi dan pelayanannya. Memberinya bagaimana? Memberi melampaui kemampuan mereka. Orang memberi dalam kepenuhan, dalam banyak karena punya banyak, itu bagus. Tapi kalau memberi dalam kekurangan, lebih bagus lagi, lebih khusus lagi, karena jiwa yang berbeda, saudara-saudara. Di sini, dalam keadaan miskin, menderita, memberi melampaui kemampuan mereka. Pertanyaan kita ialah, mengapa bisa? Mengapa jemaat-jemaat di Makedonia itu bisa? Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, karena sudah menerima kasih karunia dari Yesus, Sang Juru Selamat. Menerima anugerah keselamatan. Saudara dan saya sudah menerima anugerah keselamatan tersebut. Tinggal kita introspeksi, adakah kita orang yang sudah kaya di dalam Kristus? Yang untuk itu Yesus jadi miskin buat kita. Saudara, ada seorang teman saya bercerita demikian. Ya, waktu dia pendidikan teologi, itu ada seorang teman juga membantu dia. Suatu saat, teman yang dibantu itu berkunjung kepada teman yang membantu. Dia bawa anaknya. Dia datang dari Siantan, membawa putranya, dia berkata, aku ingat kamu. Waktu aku susah di pendidikan teologi, engkau yang membawa aku ke dokter untuk berobat, memberi aku duit. Duit dari seorang siswa teologi yang uang sakunya minim, yang dia tabung untuk menolong sesama rekan-rekan di sekolah teologi. Memberi dari kekurangan. Ada lagi seorang pendeta yang berkhotbah di satu jemaat. Ya, dia waktu khotbah itu berkata demikian pada jemaatnya. Gembala sidang saudara, pada waktu masih di pendidikan teologi, pernah menolong saya, memberikan saya uang untuk saya ke dokter. Sang pendeta terperangah. Turun selesai kebaktian, pendeta dibilang, aku tidak ingat kapan aku tolong kamu. Contoh, memberi dari kemiskinan, memberi dari kekurangan. Masih ada saudara-saudara. Saudara, sekarang bagaimana kita mengaplikasi, menerapkan apa yang Paulus ajarkan itu. Bagaimana kita bisa menerapkannya. Memberi dari kekurangan. Memberi kepada gereja, kepada pekerjaan misi, kepada teman-teman yang perlu ditolong. Walaupun saudara mungkin punya kondisi ekonomi pas-pasan. Pas-pasan seperti apa, Pak? Begini, satu saat ada seorang bilang kepada saya, Bapak ngerti enggak yang namanya pas-pasan itu apa? Kalau orang hidup itu pas-pasan, ngerti enggak? Saya bilang, ya uangnya sedikit lah. Seperti ini, Pak. Bapak masuk kolam renang, ya dari yang lebih dangkal, terus kolam renang itu turun-turun lagi, begitu ya. Sampai air itu naik, sampai ngepas di hidung Bapak. Bapak kalau tidak hati-hati bisa kena airnya. Ya, pas, itulah pas-pasan. Sehingga harus jinjit, kalau capek turun lagi. Saudara-saudara, nafas ekonomi seperti itu pas-pasan. Tetapi jemaat Makedonia itu bisa. Paulus kemudian memberitahukan caranya, slide 6. Ya, di 2 Korintus 8 ayat 5, Paulus menunjukkan caranya. Di 2 Korintus pasal 8 ayat 5, Paulus menunjukkan caranya. Dikatakan, mereka, jemaat di Makedonia, memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka, perhatikan ini, memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Memberikan dirinya kepada Tuhan dan juga kepada para pengerja-pengerja di ladang Tuhan. Memberikan dirinya. Apa artinya? Kalau ditafsirkan saudara-saudara, artinya berilah hati saudara kepada Tuhan.
Seperti Raja Edward itu memberi hatinya kepada Wallace Simpson. Hati ini saudara-saudara. Berikan itu kepada Tuhan. Belum sampai Tuhan minta nyawa saudara kok. Hari ini Yesus memberikan nyawanya di kayu salib. Hari ini tantangan bagi saudara dan saya yang sudah menerima keselamatan, menerima anugerah Tuhan. Ayo berikan hati saudara kepada Tuhan. Berilah hati kepada Tuhan agar saudara tergerak memberi kepada yang perlu dibantu. Memberi kepada Tuhan untuk gereja dan pelayanannya untuk sesama. Saudara-saudara, kita bersyukur di masa pandemi ini, Pemberi Kelapa Gading di dalam kas pendanaannya masih positif. Ini menandakan saudara-saudara di jemaat memang ada orang yang memberikan hatinya, memberikan persembahannya, sehingga kas Pemberi Kelapa Gading ini tetap positif. Yang mana di dalam seminar-seminar menurut survei diprediksi masa pandemi ini dengan kelesuan ekonomi yang terus belum bangkit. Keuangan gereja akan turun, hamba-hamba Tuhan honornya ada yang sudah dipotong. Saudara tahu sendiri karyawan-karyawan yang di PHK, yang dirumahkan, dan seterusnya. Tetapi Pemberi Kelapa Gading tetap survive. Tanda Pemberi Kelapa Gading ada yang sudah kaya dalam kebajikan dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk hal tersebut. Kita melihat gereja kita dengan kondisi sekarang, dengan dana yang ada, menandakan ada anak-anak Tuhan yang memang kaya di dalam kebajikan ilahi. Akhirnya, saudara-saudara, hari ini kita memperingati penyaliban Yesus. Ingatlah bahwa Yesus dari sorga yang mulia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Melepaskan semua yang ada dalam apa yang dia miliki itu. Turun menjadi manusia, menjadi budak. Agar kita menjadi kaya di dalam Yesus. Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Biarlah firman Tuhan tergenapi pada saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sapaan Tuhan. Biarlah pada hari Jumat Agung ini dengan hati dan pikiran yang merenungkan akan sengsara Yesus, kami didorong untuk memberi hati kami lebih mengasihi Tuhan. Demikian kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan. Renungan pagi hari ini kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan melalui persembahan kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu yang memberikan persembahan bisa melihat ada di layar QRIS yang bisa di-scan dan saudara bisa juga kemudian mengirimkannya kepada rekening gereja. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kasih-Mu besar buat kami, lebih besar daripada apa yang bisa kami lakukan untuk Tuhan. Sebesar apapun kami memberi kepadamu Tuhan, tapi tidak akan pernah melampaui apa yang Tuhan pernah berikan kepada kami. Sebab itu hari ini kalau ada kesempatan di mana kami diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan melalui persembahan, itu adalah privilege khusus yang Tuhan berikan. Biarlah kiranya kami dapat mempersembahkannya ya Tuhan, dengan hati yang gentar di hadapan Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dan biarlah kiranya apa yang kami persembahan berkenan di hadapan-Mu Bapa.
Engkau juga yang akan menolong orang-orang yang sudah Engkau pilih untuk dapat mengelola berkat-berkat yang daripada Tuhan ini untuk pelayanan kasih, untuk pekabaran kasih-Mu, Injil-Mu di muka bumi ini, melalui gereja Tuhan di tempat ini. Dan biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati kami, Tuhan yang akan menolong kami menghidupi hari-hari yang tidak mudah ini, sambil mengingat bahwa semua yang kami miliki sampai pada hari ini, sumbernya adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan memberkati kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita memuji Tuhan dari lagu pujian Ku Mau Serahkan Semua Milikku. Ku mau serahkan semua milikku, sungguh ku rela kepadamu. Kasih-Mu besarlah, ku serahkan diriku, jiwa dan hatiku serahkan. Ku mau serahkan waktu hidup agar dipimpin ya Tuhanku. Sabdalah padaku untuk jalan serta-Mu kini dan selamanya, ku tak mundur. Musik memuji Tuhan. Semua hartaku, semuanya ini, oh terimalah. Kau telah menebusku, ku mau memuji-Mu, ku serahkan milikku semuanya. Mari Bapak Ibu saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan segala hormat kemuliaan kepada Tuhan yang memiliki hidup ini, kepada Tuhan yang sudah berkorban bagi kita semuanya. Kita akan nyanyikan doksologi, berkat akan disampaikan Pendeta Daudi Rahmat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, sumber selamat, sumber berkat. Jemaat, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Biarlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kepada saudara sekalian kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara sekalian dan memberi kepada saudara damai sejahtera. Amin. Amin.
ibadah kita selesai. Jemaat silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Thank